Hai, Kalau ada orang hai. luar Udah siap kan? Halo, Kita langsung di dong. studio yang berbeda I ya. guess. Nikia sendiri. Arthur, Matthew anaknya si Erikma. Gimana Ya, dong? Matthew apa siapa Oh, kita namanya? perlu mic lagi guys. Anaknya Erikma. Gak di apa-apa. sono. Dulu ntar kita cari. Kali, Segala udah sesuatu begitu. pasti ada jawabannya. Oke, waktu dan tempat saya serahkan. Weh, Shalom. Perkenalkan nama ya. Kenal. Oke, Halo guys, materinya saya apa kabar guys? Saya direkam, Master. Ya udah di skip aja nanti ya. Halo. Tema yang lanjut dari kemarin ini berat ya. Ya. Judulnya bahasa Inggris soalnya. Menurut saya berat ya kan. Iya, judulnya doang. Kemungkinan. How find God's will in our life. Yang artinya, Fran. Apa tuh? Ini bagaimana menemukan kehendak Allah dalam hidup kita. Nih kan. Aduh, berat sekali kan. Yang hadir udah berapa ribu orang nih? Oh iya, 16.000 gila. YouTube ya. Kita mulai mungkin dari sebuah ayat ya. Jadi gue yang khotbah ya. Nah, ini mungkin dasarnya ya Pastor ya. Pastor Erik mengasih buat materi ini. Sebenarnya berat nih buat pembicaraan kali ini. Sebentar. Di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Mungkin boleh dibuka HP-nya. Kalau ada Alkitab. Kalau nggak ada, Ada. Yang Alkitab kertas ada. mungkin kita sekarang pakai. Kalau bisa pakai yang kertas. Kalau nggak ada. Kalau kita di sini kan terbatas. Ya. Berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Aduh, sebenarnya berat ya. Nih udah Pak. Mengingat juga minggu lalu kita bahas juga krisis ya. Bagaimana krisis di dalam Tuhan, bagaimana krisis dengan penjiwaan kita yang mungkin juga udah lebih lewat dari krisis ya. Ya, sekarang mau bahas tentang kelanjutan dari krisis itu gimana sih? Tuhan kehendak Tuhan dalam hidup kita dan itu apa aja gitu. Nah, dalam khususnya anak muda yang banyak labilnya, banyak galaunya, banyak ya mungkin banyak perubahan-perubahan yang bisa dibilang dalam psikologi yang ekstrim. Mengulur waktu ya. Ya, mau nanya dulu nih langsung ke sumbernya atau gimana ya? Oh ya, by the way, ntar kalau mau nanya-nanya tinggal chat aja ya. Kalau masalah Alkitab, chatnya di live Zoom. Kalau masalah percintaan tetap di William Jonathan nanti ya. Siap. Nah, Siap. nanti saya sih di posternya saya nggak di Pesan-pesan sponsor selalu ada ya. Iya, kalau mau nanya rekening BCA nanti di Fran aja. Dia punya klik BCA soalnya, biar cepat. Oke. Mungkin ke anak-anak muda dulu ya. Mulai dari yang paling muda di sini siapa? Kezia. Oke, siap. Berarti Fran dulu. Ya muda biar mikir dulu ya kan. Iya kan. Mungkin ntar nanya-nanya boleh ya, tenang aja. Paling kita silent. Enggak deh. Enggak. Emang kita DPR. Bagaimana mengetahui kehendak Allah? Menurut lo secara pribadi bagaimana? Bagaimana
mungkin dalam memilih jodoh. Ini langsung gue tembak nih. Ngeri. Ini langsung gue tembak. Soalnya kalau nanyanya jodoh ke yang udah pacaran tuh nggak seru. Biasanya yang jomblo itu sumber powernya tuh di situ. Bagaimana Pak mengetahui kehendak Allah? Mungkin ini dalam anak muda dulu Pastor. Secara ya menurut lo aja. Ayo Pram, gimana Pram? Tentang milih jodoh ya. Milih jodoh dulu. Sebenarnya Kan orang paling suka tuh tentang perjodoh-jodohan dulu kan. Baru nanti yang berat. Yang agak pusing, pecah pala. Nah, ntar gitu. Ntar kita materinya gitu, tenang aja guys. Makanya yang permulaan dulu lah, yang agak pusing-pusing dulu. Masalah jodoh gimana Pak? Menurut lo aja. ya. Kalau ini menurut saya ya. Wes, ya. Oke. Bagaimana mengetahui kehendak Allah dalam memilih jodoh? Apa ya? Kalau saya sih sebenarnya yang pertama harus niat dulu. Oh niat. Loh, kalau misalnya tidak niat mencari jodoh, tidak akan membuka hati. Oh ya. Awalnya itu dulu. Berarti kalau anak-anak muda yang nyari cewek sembarangan gitu atau nyari pasangan hidup yang ya udahlah. Iya. Sedapatnya itu berarti kurang serius. Ya bisa dibilang begitu. Menurut saya sih untuk pacaran itu bukan sekedar status ya. Jadi bukan Ngeri. Berat gua pulang loh. Aduh. Nah, Fran sendiri lah, Fran. Iyalah. Ini harusnya pasangannya Bang Doni Andes nih. Aduh, jangan gua moderatornya. Ngeri. Iya, tapi ini ada yang lebih berat daripada saya. Aduh. Iya. Suhu. Jadi kalau menurut saya tuh pacar itu bukan sekedar punya. Oh, iya. Gak boleh gitu. Jadi kita tuh pertama harus niat dulu dong. Kalau misalnya kita nggak niat, mau kita berdoa sama Tuhan, kalau emang nggak niat dari awal, nggak akan dapet. Iya betul. Nah, sekarang bagaimana mengetahui kehendak Allahnya? Nah, ya Nah. bahwa kalau itu jodoh lu. Nah, secara pikiran remaja. Belum yang remaja. pala pecahnya ke pastor kan. Yang ringan-ringan aja dulu. Nah, ya, ringan ya. Kalau mau makan silakan ya. Ini karena agak berat gitu ya. Mau makan. Ya, jangan makan nasi, kita belum. Ciki-ciki boleh. Gimana Pak? Iya. Untuk mencari jodoh tuh biasanya sih karena kebetulan kita kan Kristen. Bukan kebetulan, karena kita Ya emang kita Kristen. karena kita adalah orang Gue Kristen. di situ. Karena kita adalah orang Kristen. Pastinya ya. kita Dari awalnya. emang dari awal Mau dari awal atau di pertengahan dari orang kita Kristen? dibentuk di rahim ibu kita. Iya. Nah, menurut saya sih Enak ya wine nih. pasti Tuhan tuh udah ini di kejadian tuh Tuhan udah ngomong bahwa setiap laki-laki, kan saya laki-laki nih posisinya Iya. ya. Iya. Setiap laki-laki pasti memiliki pasangan lah, itu intinya kan. Harus ya. Harusnya apa harus ya? Harus ya. Harus ya. Laki dan perempuan ya, bukan Iya. laki dan Iya, bukan betul, laki Pastor. dan pria. Iya. Iya. Pokoknya intinya beda jenis aja. Iya, betul. Tapi beda jenisnya yang asli loh ya. Jangan yang palsu buatan, ya. jangan bionik. Iya, jangan pokoknya proses. Ya begitulah. Iya. Gimana Pak? Jadi biasanya sih kalau Tuhan udah mengirimkan seseorang yang menjadi jodoh kita tuh semuanya dilancarkan. Iya. Contohnya yang dilancarkan itu apa? Misalnya nih, biasanya sih pengalaman tuh. Udah gue pulang aja lah kayak gini lah. Biasanya nih ini. Udah berat nih. Aduh. Biasanya sih kalau pengalaman ini ya, misalnya walaupun kita tuh orangnya berbeda, misalnya kita sama pasangan kita orangnya berbeda tipenya. Agama. Oh, jangan ya. Oh bukan, kita berbeda tipe sifatnya. Oh, sifat. Iya. Tapi pasti ada aja jalannya. Kita mikirnya kayaknya walaupun kita jadian di awal tapi lama-lama kita kan ini semakin menyesuaikan. Nggak mungkin dong semuanya sama. Kalau semuanya sama ngapain pacaran?
Betul. Iya kan? Ya, karena kita berbeda, akhirnya kita punya penyesuaian. Nah, biasanya tuh pasangan penyesuaiannya itu gak mulus, sering berantem segala macem, gitu kan? Iyalah. Sampai pada akhirnya bisa aja berujung pada Putus. putus. Oh, ya. Nah, Lalu ketemu si B. lalu ketemu yang lainnya, Entar dulu. Belum. Aduh ini Katanya. ganti yang baru. Jangan dong. Kita harus setia guys. Gak boleh. nah, biasanya tuh walaupun jalannya nggak mulus, Tuhan pasti punya kehendak, punya apa ya? Iya. Ada aja dikasih sama Tuhan jalannya biar kita sama pasangan kita tuh dikasih suatu pengertian dan akhirnya saling beradaptasi satu sama lain supaya akhirnya bisa menjadi satu pada akhirnya. Cuman saya belum menemukan. Intinya di situ. Biasanya emang yang begitu belum menumpukan. Nunggu. Apa nggak peka? Nah itu dia, nanti kita bahas guys. Nah kan. Aduh kayaknya ini pembahasan percintaan lebih seru ya. Saya suka yang gini-gini. Oke, thank you. Mungkin intinya kalau dalam percintaan gitu kan, pokoknya intinya ada aja kalau itu jodoh kendak lu lagi. Kendak Tuhan itu ada aja. Tapi juga kalau menurut gue juga kitanya juga niat ya Pak ya. Iya dong. Iya, percuma kan kita, jodoh lu anak pendeta, tapi lu nggak mau ke gereja ya percuma lu dapatnya bukan pendeta, gitu. Terus, nah ini mungkin pastor gitu bisa jawab, secara rohaniawan, bagaimana mengetahui kehendak Allah dalam memilih jodoh, kehendak harus dicatat ya guys. Oke. Fran udah berdoa belum untuk jodoh? Misalnya Tuhan, aku mau rambutnya pirang, bukan hitam atau hijau. Gitu. Oh, kalau saya sih Harus nggak. tingginya tinggi semampai, bukan 1 meter. Sesama Batak ya. Ya, sesama Batak. Jangan. Buru apa? Nggak usah di request Pak. Oh jangan, gak boleh. Maunya pokoknya dari Sumatera deh, Sumatera Utara. Enggak gitu juga. Ya. Kalau saya sih ini ya Pastor. Saya sih nggak spesifik amat lah mintanya. Oke. Yang penting ada dulu. Wis kalau udah ada dulu ya. Oh lu tipe yang berserah gitu ya? Nah, bukan Tuhan berserah, pilihin ya? bukan berserah. Bukan lu yang milih ya? Nah di depan Frans ada pilihan berapa? Ini sebenarnya lu ditembak, Fran. Berapa pilihan gitu? Lu 3 ketahuan, pilihan, Fran. 4 pilihan, 5 pilihan atau apa? Salah Jadi kan lagi kita milih nih mana nih yang kehendak Tuhan gitu. Salah yang kan kita A, bahas. B, C, D atau apa? Gimana, Fran? Jadi intinya lu sekarang lagi chatan berapa cewek, Fran? Intinya yang frontal dari Pastor Heri gitu. Kok jadi buka-bukaan? Mungkin di WA sama lain beda ya. Iya mungkin nomornya sama ID-nya kan beda. Iya. Iya. Coba Sebenarnya harus ada bagus di sini. sebenarnya sama juga ya dengan menemukan kehendak Tuhan dalam memilih pasangan hidup. Iya. Kita juga bertanya, juga dalam pekerjaan, apakah saya harus bekerja di perusahaan A, perusahaan B, sudah apply 10 aplikasi, tapi kok satu pun nggak jawab. Misalnya 2 yang jawab, lalu mana nih A atau B? Nah itu, nah misalnya kalau ada yang, Tuhan gue cocok nih sama yang 2 ini. Gimana tuh cara bener-bener kita Taunya si A atau si B? Iya kayak gitu aja. Gitu. Si A atau si B atau perusahaan A atau perusahaan B. Nah ya itu dia, kayak kan banyak kan kita kalau dalam pekerjaan ya, kayak dulu kan saya mintanya, aduh Tuhan gue mau pekerjaan yang ini nih, yang mau enak menurut gue. Tapi ini kata Tuhan, gue bukan wilayah lu. Tapi dicemplunginnya malah saya ke tempat yang saya nggak suka gitu, Pastor. Itu gimana? Tapi Itu sekarang kan masih bertahan di situ atau tidak? Udah pindah? masih. Saya tuh seperti ya mengikuti arus ya. Karena saya berpegang teguh kepada waktu itu kita mengadakan komsel apa Pastor Semi nge-share juga
terkadang yang Tuhan berikan itu juga kayak walaupun kita nggak suka, ya itulah yang sebenarnya kita megang. Walaupun kita tidak suka, tapi Iya. itulah yang ini. Oke. Teman-teman, di Alkitab itu kalau mengenai kehendak Tuhan itu ada 2 bagian. Ya. Ya, kok jadi serius begini nih? Iya, emang serius. Kalau serius band kan udah bubar. Ya, ini Yang pertama namanya keputusan Tuhan. Ya, keputusan Tuhan yang berdaulat. Nah, kalau keputusan Tuhan yang berdaulat ini pasti jadi. Namanya keputusan Tuhan. Yang kedua adalah kehendaknya yang adalah perintahnya dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Jadi mesti paham ini, ya, ada namanya keputusan Tuhan yang adalah kehendaknya, tapi juga ada perintah Tuhan yang adalah kehendaknya. Masalahnya begini, ya kan, pertanyaannya, saya tahunya itu kehendak Tuhan, pasangan saya itu ciri-cirinya kayak gimana yang Tuhan mau kan. Kalau bisa kan dikasih itu informasi sama Tuhan. Ya, keputusan Tuhan gitu kan. by WhatsApp gitu kan. Ini cewek lu bro gitu kan. Ciri-cirinya begini. Tahu kan internet di atas. Iya. Hypernet udah pakai kan. Iya, Jangan tingginya sebut sekian, Gak boleh sebut merek ya. tingginya sekian, Iya, gitu. berat badannya segini. Burung apa ya, Ya, kan? burung apa. Ya, depositonya berapa dan sebagainya. itu. Nah, kamu Ngeri Itu kalau kayaknya mau, lebih penting tuh aktor tuh. kalau mau keputusan Tuhan seperti itu kan kita mau tahu terus, mau dapat terus kan. Benar nggak? Kalau Betul. bisa sehari sebelumnya dikasih tahu Tuhan. Itu enak banget ya. Hah? Dalam pekerjaan juga begitu ya. Kalau bisa dikasih tahu keputusan Tuhan, Wiljo harus pindah dari pekerjaan A ke pekerjaan C. Aduh. Ya, C-nya 3. Ya. C-nya 3. Lebih enak. Sebenarnya sih, yang ini udah enak. Yang ini udah enak. Nah, Cuma jauh aja. Nah, tetapi Alkitab tidak mencatat Franz mau menikah, pasangan hidupnya siapa, nggak nyatat, ya kan? Kan nggak ada di Alkitab. Cari dari Kejadian sampai Wahyu, Franz akan menikah dengan sampai ke Wahyu, amin, nggak ada namanya, kan nggak dicatat. Nggak ada bonus tumorang itu. Nggak ada. Oh iya, iya, misalnya Hana sama siapa gitu kan, Yakub sama siapa ya kan. Bisa, oke. Mulai sekarang anaknya Alkitab guys. Cari tuh namanya pasangannya. Nah, Biar buat keturunan Alkitab lagi guys. keputusan Tuhan Yang itu- namanya Maria, cowoknya harus Yusuf ya. Anaknya harus Yesus. Yesus punya saudara, Iya. laki-laki dan perempuan. Bagaimana nih lagi ceritanya? Aduh, pusing Nah, ya. Gara-gara pastor saya. Teori kita jadi berubah guys. karena keputusan Tuhan itu tidak diinfo sehari sebelumnya, ya kan? Pertanyaan lalu bagaimana kita tahu dong? Nah itu dia. Ya kan? Kalau diinfo sebelumnya kan enak. Wiljo akan bekerja di mana, ya? Kia akan menikah dengan siapa? Ada pilihan 2, Kia nggak ada kan? Cuma 1 kan? Franz juga, ya kan? Kalau dikasih tahu sebelumnya, diinformasikan sebelumnya kan enak. Langsung kita tahu, iya ini kehendak Tuhan. Wih, ini kehendak Tuhan. Perlu ada galau-galauan nih. Nah, pertanyaannya apakah itu polanya Tuhan? Ngasih tahu sebelumnya. Betul. Ya kan? Keputusan Tuhan. Nah, di Alkitab keputusan Tuhan itu ada beberapa dicatat, misalnya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu keputusannya Tuhan. Ya, sudah nggak boleh goyang tuh. Halo teman-teman semuanya. Halo. Ya, keputusan Tuhan sudah dinyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Itu keputusan Tuhan. Ya, itu sudah keputusan Tuhan. Meskipun Yesus pernah berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang
jadi. Nah, keputusan Tuhan juga contohnya sebelum ke ini apa namanya pasangan hidup dan pekerjaan. Paulus ya, Paulus pernah berdoa 3 kali kan. Tuhan dia meminta supaya banyak pak komentator Alkitab bilang dia mengalami sakit mata. Dia berdoa supaya ini pergi gitu. Lalu keputusan Tuhan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku makin sempurna. Nah, apakah Tuhan selalu menyatakan keputusannya yang berdaulat itu? Enggak juga. Ya, enggak juga, enggak dinyatakan terus. Misalnya apalagi dicatat di Alkitab, Wiljo akan menikah dengan siapa? Enggak ada, ya. Enggak ada. Nah, jadi pertanyaannya sekarang bagaimana kita bisa tahu bahwa seseorang itu adalah pasangan hidup kita, bahwa pekerjaan tempat perusahaan itu adalah tempat kita yang harus bekerja. Nah, ayat tadi Wiljo udah baca. Yuk kita baca lagi ya. Dikatakan di sana apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, akal budimu, pikiranmu. Tujuannya apa? Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya mau tanya dulu nih, jikalau keputusan Tuhan itu kita minta selalu ada ya, kira-kira plus minusnya apa? Enaknya ada kan? Pasti. Enaknya apa? Semua langsung kita lakukan, pap gitu kan? Nah, minusnya apa? Nggak ada yang bisa dijadiin pembelajaran gitu. Oke, lalu Franz, minusnya apa? Kayak robot ya kita ya. Terus apa lagi Franz? Apa ya? Kita tidak berkembang, tidak ada proses. Tidak ada proses. Iya. Ya, kita kayak robot, tidak ada proses, tidak berkembang. Ya gimana? Kok senyum? Dia saking mikirnya lupa pertanyaannya. Emang ada orang kayak gitu? Ya, itu double fokus dia. Iya, Double Kalau fokus. misalnya kehendak Tuhan tuh udah kita tahu lah semuanya. Dinyatakan tiba-tiba malamnya Tuhan akan bicara kepada Gue sempat kepikiran gini sih tadi. Kalau kan tadi dari tadi diomongin kan apa kalau Tuhan ngomong kehendak kita apa gitu langsung dikasih tahu to the point. Ya gue mikirnya kagak ada jadi kita tuh gak ada komunikasi sama Tuhan gitu. Kalau gue mikirnya gitu sih. Oke, tidak ada komunikasi dengan Iya, kalau misalkan kita kan kadang-kadang doa gitu minta apa jalan Tuhan maunya kemana gitu. Jadi Gitu sih. jadi kok apa namanya? Benar yang pertama, Tuhan tidak punya kewajiban untuk menyatakan keputusannya selalu kepada kita. Enggak loh. Ya. Lalu yang kedua juga tadi dikatakan saya nggak belajar dong. Saya nggak berkembang dong, ya. Lalu Kia tadi bilang apa? Tidak ada komunikasi dong, in touch dengan Tuhan. Kayak robot dong. Nah, Tuhan tidak memilih cara yang begitu selalu. Kadang-kadang dia nyatakan, seperti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Kadang dia nyatakan, ya, seperti dengan Paulus dia menyatakan, cukuplah kasih karunia kepadamu, kamu nggak akan sembuh istilahnya gitu. Kamu tetap dengan penyakit itu supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan, ya kan? Lalu ada juga keputusan Tuhan, ada orang yang sakit dari lahir, ya, penyakit buta dari lahir supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah firman Tuhan punya pola, dia mau memperbarui pikiran kita. Dikatakan ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat mengetahui mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi Alkitab tidak mencatat jodoh Willy siapa, Franz siapa, tempat kerja siapa, dan sebagainya. Tetapi ketika Willy, Franz, dan kita semuanya memiliki pikiran yang dirubah dengan firman Tuhan, nah ini poinnya. Catat guys. Ya. Ketika pikiran kita diubah dengan firman Tuhan, Franz bisa nanti tidak memutuskan mana jodoh yang dari Tuhan. Bisa, Pastor. Itu. Kia bisa nggak memutuskan mana jodoh Tuhan, mana yang bukan? Bisa. Ya, karena pikiran udah dirubah.
sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita memutuskan sesuatu, dikatakan kalau akal budi kita, pikiran kita sudah dirubah, ya, maka kita akan tahu mana kehendak Tuhan. Ya, kita nggak robot, ya. Sehingga ketika kita bertemu dengan pilihan A, B, C, dan D, maka tentunya kita akan berkata, yang nggak seiman ya jangan dipilih dong. Betul nggak? Betul. Langsung itu nggak masuk, ya, skip. Tadi ada 10 ya, jadi tinggal 5 yang nggak seiman. 5. Jangan buka di sini. Jangan buka ini by WhatsApp aja, Mas. Yang kayak gini tuh by Grup WhatsApp. sendiri ya, grup sendiri. Iya. Misalnya juga pekerjaan. Iya. Tiba-tiba saudara dapat pekerjaan, job di mana misalnya Iya. pembukuannya double. Double bookkeeping. Kalau hati kita, pikiran kita sudah dirubah oleh Kristus, sesuai dengan firman Tuhan, pasti saudara berkata, ini bukan job saya. Betul. Ya dong? Langsung kita jadi tahu mana kehendak Tuhan, mana yang bukan. Jadi pola Tuhan itu dia tidak menyatakan selalu keputusan dia, tetapi dia memperbarui pikiran dan hati kita. Ada pertanyaan kali? Nah, itu. Komentar untuk dari Daniel James. Wis. Untuk jodoh bagusnya sevisi dan semisi. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 10.000, keren banget. Niat cari istri bukan cari pacar. Terus kalau platform karir dan calling itu ada bedanya. Kadang kita butuh platform yang mungkin kita tidak suka untuk fulfill kita, punya calling, nggak selalu pasti sesuai passion kita. Iya, betul. Thank you. Siapa namanya? Daniel James. Daniel Jet. Thank you bro. Tadi dia tuliskan mau cari jodoh istri langsung katanya. Itu kode dia. Iman dia begitu. Jadi dia langsung Gak kayak kita pacaran dulu dia langsung nikah. Coy. Jadi sekali lagi Alkitab bilang ketika kita mengalami pembaharuan budi, Betul. ya pembaharuan pikiran sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan bisa memilih pasangan hidup yang memuliakan Tuhan. Betul? Jadi di tengah pilihan itu kita akan skip beberapa. Ya, kenapa? Karena kita sudah punya pemikiran yang baru diubahkan oleh Tuhan. Begitu juga pekerjaan. Ya, begitu juga dengan pekerjaan. Nah, apakah cara Tuhan hanya dengan memperbarui pikiran kita sehingga kita bisa menemukan kehendak Tuhan? Ya juga. Contohnya, Will. Ya misalnya kayak kita tetap maksa gitu. Kayak, oh ini jodoh gue nih, pokoknya lu gua atur aja kayak kita jadi Tuhan nih gitu kan. Ya udah Tuhan tinggal ya udah, gue bikin putus bisa gitu. Gue bikin gak nyaman sama lu sedetik lagi Nah, pun bisa. ini ada poinnya. Misalnya, apakah jalan yang ditutup Tuhan? Ya dong, kan tadi Iya. putus. Jalan yang ditutup Tuhan, itu kita bisa tahu bahwa Tuhan membuka sesuatu rencana Dia yang lain. Bisa nggak? Tadi kan pembaharuan pikiran, betul ya? Ketika pikiran kita sudah dibaharui oleh firman Tuhan, maka firman Tuhan bilang kita bisa memilih. Betul. Ya kan? Memilih mana yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan kita bisa memilih yang terbaik dari yang baik. Betul. Ya, kenapa? Karena pikirannya sudah dirubah. Tetapi juga ada cara lain. Ya, data-data di Alkitab seperti Willy tadi bilang, kalau ditutup sini putus. Bisa nggak Tuhan menyatakan kehendaknya yang lain? Ya justru itu cara Tuhan. Kalau dari saya ya. Nah. Bisa ya? Ya. Jadi ada pintu yang ditutup Tuhan untuk Dia mengarahkan kita kepada sesuatu yang lebih baik. Ya pokoknya bisa aja lah Pastor kayak contoh di Alkitab kayak macam Yunus kan menghindari kota yang Tuhan suruh kan dia malah ketelan kan sama ikan besar. Ikan besar ya guys, Ya. bukan paus. Dia Di Alkitab itu tulis ikan besar. dia lari kan? Iya, betul. Iya kan? Lalu Tuhan tutup dengan ikan akhirnya rencana Tuhan yang dinyatakan kepada Yusuf. Kayaknya jangan Tetapi jangan juga jadi alasan pintu yang tertutup gitu buat kita mendua hati. Nah itu dia. Loh kok ke saya? Saya itu setia guys. Setiap tikungan ada. Pemain keyboard itu setia guys. Gak kayak pemain bass ya. Gak kayak pemain bass sama pemain gitar.
sama vokalis. Gue WL tadi. Jangan. Jadi contoh lain di Alkitab apa? Selain pikiran kita dibaharui, lalu juga Tuhan bisa menuntun kita kepada jalan yang lebih baik dengan menutup sesuatu lalu membuka yang lebih baik. Jadi kalau ada teman-teman yang saat ini mungkin lagi nangis ya, aduh kenapa ini ya situasi begini kok kayaknya jalan tertutup. Tunggu dulu, bisa jadi Tuhan mengarahkan kita kepada yang lebih baik ya. Apalagi contohnya di Alkitab. Contohnya ya. Banyak, Apa? Pastor. Apa contohnya, Will? Ya, Kia, coba. Moderator. Mungkin gue mikir-mikir kayak Ayub kali ya. Ya, ayo. Soalnya kan dia kayak sampai dikasih Cobaan. gitu kan. Ya. Jadi kadang-kadang kalau cobaan zaman sekarang mungkin proses kali ya. Ya. Mungkin dikasih kayak hal-hal yang belum pernah kita laluin jadi supaya kita belajar gitu. Ya, ini Ayub case-nya menarik. Case-nya menarik apa? Dua bagian kehendak Tuhan yang berbeda yaitu keputusan Tuhan dengan kehendak Tuhan ya. Itu jadi satu paket gitu. Contohnya kenapa sih orang yang setia kepada Tuhan kok menderita? Kan gitu. Iya. Ya. You know? Kita lihat kisah Ayub. Kisah Ayub apa? Lalu iblis melihat Ayub kan, lalu dia datang pada Tuhan. Tuhan itu kan gara-gara kau lindungi, ya kan? Karena dia berkelimpahan, ya kan? Karena dia begini, lalu karena dipagari Tuhan, coba cabut pagarnya. Kata iblis kan, itu namanya keputusan Tuhan. Ya, lalu keputusan Tuhan, Ayub diizinkan, benar? Tetapi apakah sesuatu yang jelek, yang tidak baik menimpa kita, itu sebuah bagian yang diizinkan Tuhan untuk tujuannya dia? Iya. Benar loh, contohnya Ayub. Alkitab pernah berkata begini, jikalau kami harus menderita, tetapi itu rencana Tuhan, kehendak Tuhan, kami mau, kata Alkitab. Nah, apakah misalnya begini, apakah orang yang mengalami pelecehan waktu kecil, itu kehendak Tuhan? Apakah seorang pengusaha ditipu oleh orang, apakah itu kehendak Tuhan? Kan itu pertanyaannya jadinya. Iya dong? Gimana menurut Kia? Bisa iya, bisa enggak? Bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Ada sebab, ada akibat. Dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar itu gitu. Ki. Enggak, gua bisa jawab. Oke. Baik, bagus. Mantap. Gimana Kia? Alkitab. Soalnya misalkan Tuhan berkehendak nih. Tuhan berkehendak. Tapi kan Tuhan juga memberikan free will kan. Oke. Ya. Nah, misalkan kalau pikiran kita udah diperbaharui, pasti kita tuh mengikuti kehendak Tuhan, betul kan? Amin. Betul. Nah, tapi kalau pikiran kita belum diperbaharui, nah pasti itu kehendak Tuhan tuh agak samar-samar gitu ya. Bahkan Jadi nggak kita tuh kelihatan. lebih ngandalin kehendak kita sendiri, kemampuan kita sendiri, atau enggak kayak insting gitu. Nah, contoh tadi ditipu. Ya mungkin pengusaha yang ditipu itu belum mengetahui kehendak Tuhan, belum diperbaharui pikirannya. Jadi dia mengikuti kehendak dia sendiri gitu, Pastor. Kalau menurut saya ya. Tapi kalau masalah yang kayak gitu ya, kayak misalnya yang tipu menipu gitu kan. Kan terkadang Tuhan juga izinkan supaya kita ditipu untuk mendapatkan sesuatu hal yang baik. Nah kan gue bilang ada dua, Jo. Oh iya. Iya dan enggak. Jadi intinya kalau yang Berarti lu misalnya nggak dengerin gue tadi. udah balik coy. Ini kenapa jadi aja berantem nih? Ya. Jadi misalnya kalau Tuhan izinkan itu it's okay, Pastor. Maksudnya kayak ya gimana ya? Gue juga susah bilanginnya sih. Oke. Jadi kita harus paham lagi menggunakan dua kehendak Tuhan yang berbeda tadi. Satu keputusannya dia, satu kehendaknya yang adalah firman Tuhan, perintahnya. Apakah penipuan itu kehendak Tuhan? Bukan. Sesuai dengan kehendak perintahnya. Bukan. Bukan. Itu bukan kehendak Tuhan.
apakah pelecehan waktu kecil itu kehendak Tuhan? Bukan, karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Itu bertentangan dengan karakternya. Jadi kalau dilihat itu kehendak Tuhan dari perintah Tuhan, dari firman Tuhan, bukan. Tetapi pertanyaannya, kadangkala keputusan Tuhan mengizinkan. Nah, kayak Ayub. Ya kan? Keputusan Tuhan mengizinkan. Tetapi endingnya biasanya, berapa kali lipat Ayub diberkati? Berpuluh-puluh kali. Oh, data dong di Alkitab dong sesuai. Ya kan intinya gitu, biar nggak salah aja. Soalnya kan ngeri kan, kalau salah kan. Jadi 2 kali lipat diberkati oleh Tuhan. Iya kan, kalau nggak salah nyebut kan, barang siapa yang Jadi mengurangi. ketika kita kan. melihat, ketika kita melihat persoalan yang tidak baik mendatangi orang Kristennya setia ke gereja melayani Tuhan, ya kan? Lalu peristiwa yang tidak baik terjadi, ya kan? Ditipu orang, terjadi pelecehan dan sebagainya. Kalau itu kehendak Tuhan yang adalah firman-Nya, perintahnya, bukan. Tapi keputusan Tuhan mengizinkannya. Supaya apa? Ada tujuan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Seperti seorang anak yang lahir, seorang yang lahir dari kecil sudah cacat, lalu bertemu dengan Yesus untuk menyatakan kemuliaan Tuhanlah. Ya kan? Jadi ketika melihat sebuah persoalan itu, 2 kacamata kehendak Tuhan ini mesti kita gunakan. Satu keputusannya dia, satu kehendaknya yang adalah perintahnya yang ada di dalam firman Tuhan. Sampai sini ada yang paham? Takutnya ada pertanyaan. Paham ya? Oh diem aja dia paham. Nih saya kepikiran kayak ini kan semuanya kan katanya juga kehendak Tuhan gitu kan. Nah proses kehendak itu kan pasti kita kayak Tuhan juga bilang kan mintalah maka akan diberikan. Nah itulah yang terjadi proses juga negosiasi yang ya kayak misalnya kayak saya dihadapkan oleh 2 pekerjaan gitu. Gue maunya yang A aja Tuhan enak. Tapi Dari geraknya C gitu. Iya Tuhan bilang malah ke Z, kan jauh kan. Iya kan? Itu kan suatu jauh proses negosiasi gitu. Maksudnya, waduh ada yang bikin kopi tuh. Suaranya gangguan. Kondisikan Kondisikan. pagi. Ya Will. Jadi selain tadi yang saya bilang tadi, selain perubahan pikiran, lalu ada yang namanya tuntunan Tuhan. Nah, gitu. Gimana Pastor? Ya. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, tuntunan Tuhan itu waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ada tiang awan, ada tiang api. Itu namanya tuntunan Tuhan. Ya kan? Dituntun oleh Tuhan. Oke? Lalu juga ada di dalam perjanjian lama mengenai Urim dan Tumim. Ya. Urim dan Tumim tahu nggak sih? Jadi baju efod imam itu ada Urim, ada Tumim dekat dada. Ya. Jadi isinya itu sejenis menurut para Alkitab itu sejenis batu permata di dalam baju efodnya. Jadi Urim Tumim, iya atau tidak. Enak kan? Tapi itu berlaku waktu zaman misalnya Saul, ya kan? Dikatakan di oleh Alkitab. Jadi kalau iyanya 2, tidaknya 1, berarti itu kehendak Tuhan. Ya kan? Nah, di dalam perjanjian baru itu namanya kan di sini nih, ditaruh di hati. Ya. 2, 1 berarti yes Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Enak ya? Tetapi di dalam perjanjian baru dikatakan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita yang menghasilkan damai sejahtera itu confirm itu kehendak Tuhan. Gitu. Ya kan? Jadi ketika Wiljo memilih antara pekerjaan A dengan C, Z kejauhan Will. Ya, Z itu kan di Australia, di Amerika kejauhan gitu kan ini masih Indonesia gitu. Barangkali aja gitu. Amin. Gaya-gaya di luar negeri. Lagu aja Indonesia, WL. Iya makanya jangan ke Z dong kejauhan banget. Iya, makanya gitu. Kan Jadi ada namanya tuntunan Tuhan, lalu ketika Wiljo berdoa, Tuhan tunjukkanlah kehendak-Mu, lalu Wiljo mengambil sebuah keputusan, ada damai di situ. Gitu. Ya, Roh Kudus memberikan damai sejahtera di situ,
ya itu kehendak Tuhan. Ya. Dan juga nih Pastor, ciri-ciri bukan kehendak Tuhan. Ciri-ciri yang bukan kehendak Tuhan. Ya pasti kita gelisah ya. Kesia belum ngomong dari tadi, hikmatnya banyak. Ya, Kesia, Iya. ciri-ciri yang bukan kehendak Tuhan. Kesia. Gimana maksudnya dalam Dalam mungkin bidang juga apa? dalam Dalam bidang psikologi kan papuy gitu kan. Apa tuh Pak Puy? Kepala puyeng. Oh, Ya kan maksudnya kayak pusing gitu dalam pekerjaan kalau bukan kehendak Tuhan. ya gimana? Kesia, silakan Kesia. Tuhan bisa pakai orang sekeliling kita juga loh buat ngingetin. Kayak misalnya orang tua kita bilang, Mami gak suka ya sama dia. Mungkin karena ada alasannya lah gitu. Bisa juga kayak Aduh. Ini bukan Kia ya? Oh bukan Kia. Nah. bukan pengalaman. Oh. Eh, terus bisa juga dari hubungannya tuh kayak tidak berjalan lancar gitu. Iya. Tidak berjalan lancar Iya. dalam dengan calon pasangan hidup. Iya, maksudnya. dan calon pasangan hidup. Terus ya kalau dalam pekerjaan kayak gak pernah ngalamin sih, jadi nggak tahu. belum kerja. Belum bekerja. Ya mungkin itu juga termasuk pengaplikasian kita juga ya, kayak misalnya kayak nggak nyampan ya, mungkin juga di kantor kita juga ngerasa ya terasingkan, ya kayak kita kayak anak bawang banget lah, apa-apa disalahin, orang yang kerja kita disalahin, ya mungkin kehendak Tuhan. Nah atau juga kita juga nggak bisa kerja ya kan, ada dua tuh. Yang pertama itu karena kehendak Tuhan bukan jalan lo, emang kita juga nggak bisa belajar gitu kan. Oke, ulang lagi ya. Tadi pemikiran yang diubahkan, Ya. ya kan? Sehingga kita seturut dengan pikiran Kristus sesuai dengan firman. Lalu juga tadi ada namanya tuntunan Roh Kudus. Ya, kadang dia menutup sesuatu supaya membuka yang lain. Tadi Kesia nambahkan nasihat rohani dari orang-orang. Ya, kita juga perlu perhatian, misalnya khotbah, ya kan? Ketika kita mendengar khotbah, sepertinya, aduh ini dia. Ya, nasihat rohani itu juga perlu kita pertimbangkan. Itu menjadi tuntunan dari Roh Kudus buat kita, jadi tahu ini mana kehendak Tuhan. Ya, kira-kira apa lagi contoh di Alkitab? Will, Apa? apalagi kira-kira contoh di Alkitab? Ini gue juga beras apa ya? Mungkin teman-teman di sana mungkin tahu tuh. Iya, Ada nggak contoh lain di Alkitab? Iya. Ada yang jawab. Gue lupa Ada lagi. aja. Apa sih? Yusuf. Oh, dari Oh, tadi. Kira-kira apa Pastor? Apakah sesuatu yang membawa Anda lebih dekat atau lebih jauh dari Tuhan, yaitu ya tadi ya. Jadi apakah keputusan kita itu akan membawa kita lebih jauh meninggalkan Tuhan atau lebih dekat? Makanya jangan pilih pasangan yang tidak seiman. Betul. Ya. Yang seiman aja Ya. belum tentu berjodoh, guys. Yang lahir baru yang serius kepada Tuhan. Tuh. Damai Iya, gitu, iya. ya. Pokoknya iya. Makanya suci. Pokoknya nama Alkitab lah kayak Grace itu kan anugerah kan. Favor. Nah, sekalian aja semua. Anugerah gitu. Tapi di penjara banyak nama-nama Alkitab juga. Oh, iya. Sekaliannya kalau mau accept pewahyuan. Nah, cari namanya cewek pewahyuan. Jadi ini bagus ya dari teman-teman, terima kasih. Apakah itu membuat kita lebih dekat dengan Tuhan atau lebih jauh dengan Tuhan? Kalau lebih jauh ya jelas. Putusin aja. Ya, pikiran yang sudah diubahkan pasti akan memilih yang membawa kita lebih dekat kepada Betul. Tuhan. Kalau punya pengalaman Pastor. Gimana pengalaman Will? Waduh. Saya bukan niat buat cerita sih maksudnya. Gitu sih. Gua udah nungguin, Cok. Beneran, gua udah nungguin. Waduh, ini gue kena jebakan DXP. Gua udah nungguin lu. Gue yang moderator lu. Ya jadi gitu kayak misalnya kayak ya yang pastor bilang kayak udah kalau nggak jodoh tuh emang pokoknya ada aja kayak waktu dulu kayak melarang pelayanan. Udah orang-orang kayak gitu udah selesain aja guys. Yang kayak buat lo jauh dari Tuhan itu selesain aja guys. Ntar kalau dia berubah baru doakan. Kalau punya pacar lagi ya bertahan sama pacar lo aja. Gitu. Kalau dia kan ya mungkin lebih baik pastor. Dan juga kayak pengalaman juga kayak gitu. Kayak pokoknya
apa-apa tuh harus dia dulu gitu kan. Pengalaman. Ini pengalaman saya. Kayak boleh. bucin banget lah, harus bucin gitu kan. Kayak wah udahlah, kalau saya sih yang kayak gitu lewatin aja lah, karena kayak mengganggu juga di sayanya, di hubungan saya dengan Tuhan, ya, itu dia. dengan hubungan saya pelayanan dari saya juga ke gereja, ya kan? Itu Nah, Wiljo bisa membuat keputusan begitu sesuai dengan kehendak Tuhan. jadi Tentunya puncak ya. karena pikirannya sudah diubahkan, sudah diperbarui. Betul. Hidup yang sudah diperbarui, pikiran yang sudah diperbarui, sehingga bisa mana kehendak Tuhan, mana yang tidak. Mana yang membuat kita jauh lari dari Tuhan, mana yang membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Iya kan? Benar nggak? Ada pertanyaan tuh? Bukan pertanyaan, ada Punya pengalaman. Ah, lihat share pengalaman dulu aku pernah putus sama pacar yang gak seiman, Katolik sih. Setelah LDR 7 tahun karena aku jadi Kristen. Oh, Hubungan jarak jauh. jadi apa? Karena menurut aku yang proses mana dia? Dulu, ini udah ketimpa lagi. Iya. Ya dulu dia pernah pacaran LDR 7 tahun dengan yang Katolik. KDR itu apa? pacaran jarak astaga, jauh. naga. Ya. Kristen. Itu mengena sekali kepada seseorang di tempat ini. 7 tahun. Kalau Timi bilang, kalau menurut aku sih ya proses PDKT-nya itu yang dimana kita bisa melihat apakah dia yang Tuhan kehendaki buat kita. Nah itu anaknya siapa sih? Iya. Nah itu dia pastornya mau bahas juga. Iya kita banyak juga yang apa kayak udah menjadi rahasia umum, kayak banyak tuh yang gue nggak mau, walaupun dia secara agama juga sesama Kristen. Nah itu banyak yang memutuskan gue nggak mau sama yang Kristen Katolik, begitu sebaliknya. Itu gimana tuh? Apakah mungkin ini Ya, oke, saya paham. Jadi apa namanya, saudara, kalau saya lebih baik memilihnya adalah kalau orang lain bilangnya lahir baru ya, orang yang sudah lahir baru, atau kalau bahasa yang lebih ininya, lebih mendaratnya itu saya bisa ganti, lihat dia serius nggak dengan Tuhan, ya kan? Yang sempurna nggak ada. Mau cari yang sempurna kagak ada, tapi apakah dia serius nggak dengan hubungannya dengan Tuhan? Ya kan? Jadi intinya kalau misalnya, walaupun misalnya ya, saya Protestan gitu, pacar saya Katolik, walaupun dua-duanya bersungguh-sungguh, it's okay. Atau emang pada dasarnya juga kita juga dibatasi oleh mungkin dari norma-norma agama yang masing-masing gitu, kan juga Ya, sulit kayak oke. gitu kan. Maksud saya serius dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan adalah benar-benar serius dengan hubungan dengan Tuhan Yesus. Bukan dengan Maria, bukan. Ya. Bukan dengan Bunda Maria, tapi serius hubungannya dengan Tuhan Yesus. Oke? Jadi itu standarnya. Kalau itu kita lihat dari orang itu adalah dia serius. Ingat, yang sempurna nggak ada. Nanti kita sempurna ketika diubahkan tubuh kita jadi tubuh mulia, kita sempurna, tidak lagi melakukan kesalahan. Tetapi apakah orang itu serius nggak hubungannya dengan Tuhan? Kalau serius, it's okay. Ciami. Ya, jadi intinya kalau serius nggak apa-apa lah ya. Kalau serius dengan Tuhan Yesus ya, Iya. bukan serius dengan Bunda Maria. Iya. Oke. Pada keselamatan itu sendiri. Betul, serius dengan Tuhan Yesus. Oke? Berarti saya nggak apa-apa. Hah? Oh curhat dia ternyata. Iya kan sambil nanya, barangkali mah. Konsultasi. Ya. Iya kan. Pakar cinta konsultasi. Ini kan sembari. Ini pasti ada yang Kenal- ketawa-tawa Will. nih. Kenalin dong Will, siapa dia? Oh itu semua pada kenal. Kita kok belum kenal Will. Nah, nanti. Nanti. Oh Iya, gitu, pastornya. astaga naga. Kayaknya perlu pertemuan. Ada komentar lagi kan? Ada lagi komentar? Aku sih mau komentar, boleh gak? Oh boleh. Woi siap. Kan banyak tuh kejadian katanya kalau yang pacaran beda agama. Oh saya mau ini deh, apa namanya, sambil Menobatkan. memperkenalkan Tuhan Yesus kepada dia. Kalau saya ya, Oh langsung nih. kalau Ayo, saya, Ayo Will.
Kalau belum cukup iman, ya ngapain? Nanti kitanya yang ketarik, bukan dianya yang ketarik. Gitu. Kalau saya kan saya jauh tapi dari. walaupun bukan teh tarik. Iya. Iya. Lucu juga. Aduh. Gue mikir dulu. Mikir dulu. Jokes bapak-bapak. Jos bapak-bapak. Kita mah jokesnya segini Ki. Rendah banget ya. Rendah banget kita. Aduh, Nat ada yang selevel sama lu Nat. Gue ketawa delay dulu. Gue mikir dulu. Jokesnya tuh harus gitu. Aduh, gue gak kepikiran loh. Bentar guys, ketawa dulu. Aduh. Iya, iya. Ya, si Kia tadi mau ngomong, gimana menurut Kia? Kalau ada orang punya pandangan, kan nanti dia bisa saya bawa kepada Tuhan. Abis ini kayaknya Fran mikir nih. Kalau gue langsung bilang ya bacot gitu. Langsung toksik aja. Bacot. Iya. Iya. Langsung pret gitu. Langsung gaya lo gitu. Enggak. Kalau menurut menurut dia apa kata orangnya apa mau ditarik pelan-pelan gitu ya segala macam ya. Ya berarti iman dia sendiri tuh nggak kuat. Soalnya kan di Alkitab juga udah dibilang. Cari tuh yang apa namanya? Seiman gitu. Mantap. Makanya carinya Keisha ya. Iya makanya gue bilang bacot gitu. Iya, bacot. bacot. Inilah namanya Kia orang yang sudah mengalami perubahan pikiran dalam Perubahan Kristus. bentuk body juga. Itu tanda-tanda Tambah ramping kemakmuran. ya. Itu tanda-tanda kemakmuran. Berkat juga Tuhan, kehendak Tuhan kita sama semua kan. Yang cowok-cowok ini sama semua kehendak Tuhan. Temennya Aice. Mau gabung geng kita silakan ya. Auto gendut. Iya. Body nggak bisa lurus. Kalau iman lurus. Amin. Once by will Tolong ya tambah durasi ini kayak seru nih. Nah, menurut Fran gimana Fran? Body shaming. Body shaming. Fran, Iya. Iya, silakan. Oh, kalau ini ya, Nggak, bukan. kalau kita ketemu, kalau kita punya apa? Ya, kita punya mindset misalnya kita bakal narik dia. Kalau menurut saya sih apa ya? Kalau kayak gitu sebenarnya udah mau kosong dari awal sama kayak Kia. Karena kita sama dia tuh udah beda jalan lah dari awal. Dari kita lahir kalau misalnya kita aja udah beda ini kepercayaan, menurut saya udah beda jalan. Gitu aja. Beda kitab ya. Beda kitab, beda kiblat. Mulai mengarah ke lucu-lucu ya. Jok saya belum keluar nih. Tunggu momen. Tunggu momen aja. Nggak ada waktu soalnya. Iya. Ikut duluan terus. Mau bikin ngakak susah emang. Beda. Nah, pertanyaan saya yang agak berat. Apakah kehendak Tuhan bisa gagal dalam hidup kita? ya. Apakah kehendak Allah bisa gagal nggak dalam kehidupan kita? Sekali lagi, saya sengaja memberikan dua bentuk kehendak Tuhan dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, dan ini harus kita ingat. Satu namanya keputusan Tuhan yang berdaulat tidak akan gagal. Oke, tidak akan gagal. Tetapi ada namanya kehendak Tuhan yang adalah perintahnya Tuhan dalam Alkitab. Nah, kehendak Tuhan yang adalah perintahnya dalam Alkitab, kita bisa gagal nggak? Misalnya, jangan berbohong. Kita pernah berbohong nggak? Pernah, ya kan? Benar nggak? Jadi kalau bicara mengenai kehendak Tuhan yang adalah keputusannya Tuhan, nggak akan gagal. Tetapi kalau bicara tentang kehendak Tuhan yang adalah perintahnya Tuhan, kadangkala kita gagal melakukannya. Oke, jadi mesti dibedakan itu. Jadi ketika melihat situasi dalam hidup kita itu, kita menggunakan dua jenis kehendak Tuhan ini. Keputusannya dia dan kehendaknya yang adalah perintahnya dalam firman Tuhan. Pertanyaan yang terakhir, apa Will?
Pertanyaan Nggak saya ada lagi. udah- Habis, ya? Habis saya. Habis nih. Mungkin ada yang mau nanya? Oke, ada yang nanya. Nih ada Iya nih omongannya. Natali. Hmm. Bisa katanya kalau kita memilih untuk nggak berjalan dalam kehendak Tuhan Iya, ya, betul. meski udah Tuhan siapin baik-baik, kalau kita nggak mau ya gimana? Jadi yang menggagalkan rencana Tuhan itu kita bukan Tuhan, karena Iya. Tuhan nggak pernah gagal. Men. Ya. Oke, thank you Lia. Thank you. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Jadi atau ngasih pendapat ya. kasih pendapat Iya. boleh, sharing, kesaksian, bagaimana menemukan kehendak Tuhan. Silakan teman-teman. Atau masukan nggak suka gitu. Ya, nggak suka Pilih. sama host yang mana? Ya, gitu. host mana? Oke. Tolong minggu depan jangan Gua ini. tunggu di luar. Ya. Seru ya kalau Iya. kalau firman Tuhan kayak gini nyambung ya? Nggak tahu, saya sih nyambung guys. Oke, jadi teman-teman, mau ngomong apa? Saya jadi lupa. Jadi apa namanya? Ngomong aja, Bagaimana? ungkapkan aja mas. Iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nggak ada yang larang. Soalnya harus memilih kalimat nih. Oh, iya, memilih siap. kalimat supaya kalimatnya apa namanya? Tidak bahasa sorga. Yes. Tidak bahasa sorga. Contohnya bahasa surga gimana ya? Harus pakai harpa kah? Harpa. Pakai sayap dulu saya. Ada aku dulu. Sejalan sama lu gua. Aduh. Awan-awan terus ya. Ya, untuk tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan itu banyak polanya di Alkitab ya. Banyak sekali ya, nasihat, dengerin dari firman ya, dan apa namanya dari damai sejahtera, tuntunan Roh Kudus dan sebagainya. Tetapi juga ada ingat kita mesti mengalami perubahan. Ya, sekali lagi kenapa selalu saya ulang-ulang, karena firman Tuhan tadi kan sudah jelas dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi perlu perubahan pikiran, perlu perubahan batin supaya kita bisa menemukan mana kehendak Allah, mana yang bukan. Tapi juga ingat ada tuntunan dari Roh Kudus. Ya, tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ada damai sejahtera, kadang-kadang ada pintu yang ditutup supaya kita masuk ke yang lain, ke yang lebih baik. Ada nasihat dari orang tua, nasihat dari hamba-hamba Tuhan, dengar khotbah, ya kan? Banyak sekali tuntunan Tuhan. Apakah kadang-kadang juga ada yang mendengar audible, ya. Kemarin itu ada kesaksian dari salah satu jemaat bagaimana suara Tuhan, suara Roh Kudus kuat sekali ketika dia melihat ada seseorang yang bekerja di rumahnya mengalami kerasukan. Dan suara Roh Kudus bicara kuat, ya. Lalu dia tengking dalam nama Yesus mental. Ada yang begitu, suara yang dia rasa suara dari Tuhan yang bicara di dalam hati nuraninya, yang menyatakan harus melakukan tindakan apa. Ada. Jadi pola tuntunan Tuhan itu enggak selalu sama. Ya, ada beberapa kisah di dalam Alkitab yang ada. Tetapi yang pasti adalah, teman-teman semuanya adalah mari kita merubah mindset kita. Ya, mari kita mengalami kelahiran baru, lalu kita mengalami pembaruan pikiran, sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan. Jadi kalau sudah mengalami perubahan pikiran, ketika ketemu dengan orang yang bukan seiman, tidak serius dengan Tuhan, langsung kita tahu itu bukan kehendak Tuhan, langsung kan. Ketika ada yang menawarkan pekerjaan tetapi melawan hukum, langsung kita bilang enggak. Udah, jadi kita langsung tahu ya. Kita langsung tahu. Oke, kalau ada lagi? Intinya segala sesuatu yang Tuhan kehendaki itu baik adanya buat kita. Tapi terserah kita mau milih mana, mau pilih kehendak kita yang menurut baik dan belum tentu baik di kehendak Tuhan, ya terserah. Intinya gitu. Tapi kita selalu sebagai orang yang Kristen, ya kita selalu ya mengarah kepada Tuhan, selalu melihat, ya mungkin juga kata pastor juga, jalan Tuhan tuh aneh ya pastor ya. Kalau menurut saya kayak mungkin juga nggak terselami gitu pastor. Jalan-jalan Tuhan ada aja. Begitu kan pastor juga boleh kepekaan kita juga. Kalau menurut gue pribadi secara gue menyimpulkan kalau dari gue
tentang ya berarti semua mengarah kepada sebuah hubungan kita, mempengaruhi juga pemikiran kita terhadap Tuhan itu sendiri. Jadi ya thank you banget yang udah dengerin podcast kita. Podcast atau pembahasan Alkitab, seminari, wis. Seminari. Berat sekali. Webinar. Sertifikat dibagiin ya. Iya. Oke. Instagram kita ada di bawah sini, wis. Kayak ditampilin. So intinya gitu. Ya Pastor ya. Emang gitu apaan? Masih aja bercanda udah closing. Sekali lagi, jadi perubahan pikiran, Ya, kita lahir perubahan baru, pikiran. lalu tuntunan dari Roh Kudus, Tuntunan dari Roh Kudus. yang caranya banyak beberapa macam. Betul. Ya, tadi yang kita saksikan, diskusikan bersama-sama. Ya? Ya. Jadi jangan lupa minggu depan Minggu depan kita masih ada. ajak teman-teman, ajak kawan-kawan semua Ya, ajak kawan-kawan semua. supaya mereka juga diberkati. Betul. Ya, Jam 6 sore ya. jam 6 sore. Ya, jangan lupa. Teman Ya, sekolah, teman kuliah, tetangga dan sebagainya supaya mereka juga mengalami firman Tuhan, diskusi minggu-minggu ke depan mereka juga terberkati. Oke. Dan diskusi kita bukan ece-ece. Iya. Bukan sembarangan. Kita akan buat, mungkin kita ke depannya juga buat suasana juga yang berbeda, yang seperti ini mungkin dengan tempat yang dan suasana dan pembahasan yang lebih kompleks lagi. Tambah berat. Mungkin lebih ribet lagi sebagai kita anak muda dalam Tuhan gitu kan. Mungkin kita ada bahas-bahas sedikit isu-isu ambigu di remaja, Kalangan mungkin remaja ya. kalangan remaja gitu. Ntar stay tune. Pokoknya seru. Pokoknya seru. Dan tidak Nantikan. ece-ece. Nantikan, oke. Nah, saudara kalau hari ini sedang bergumul untuk mengalami bagaimana mengetahui rencana dan kehendak Tuhan, saudara mungkin sedang berdoa tentang sesuatu, tentang pekerjaan, ya, tentang hal-hal yang dimana saudara akan membuat keputusan-keputusan yang penting. Nanti Pastor Semi akan menuntun kita sehingga rencana Tuhan, kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita. Puji nama Tuhan.